Penipuan guys. Oke, naik ke atas interview sama langsung manajer HRD. Sama manajer HRD itu dia bilang kita Pak, di ruko, soalnya di dekat rumah saya, daerah rumah saya juga ada ruko penipuan juga kok di ruko. Biasanya kan kalau itu kan Penipuan bermodus lowongan kerja belakangan semakin merajalela. Tak hanya melalui iklan, sindikat penipu juga menjaring calon korbannya melalui situs palsu dan jejaring pertemanan di media sosial. Bagai jatuh tertimpa tangga, korban yang mendamba nafkah untuk mengubah nasibnya justru diperas uangnya. Salah satu korban sempat memviralkan kasus penipuan yang menimpanya pada Juli 2024. Pelamar diperas 1,7 juta rupiah oleh sindikat yang terorganisasi rapi dengan salah satu kantornya berada di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur. Modus penipuan ini sebenarnya bukan hal baru. Ini membuktikan belum tegasnya penegakan hukum pada kasus yang dianggap remeh semacam ini. Para penipu memanfaatkan angka pengangguran nasional yang menurut catatan Badan Pusat Statistik per Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang. Adapun hasil analisis tim jurnalisme data Kompas, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal pada 2009 hingga 2014 menyerap 15,6 juta orang. Jumlahnya menurun menjadi 8,5 juta orang pada periode 2014-2019 dan jatuh menjadi 2 juta orang saja di 2019-2024. Lewat penelusuran berbasis digital dan penyamaran, tim investigasi Kompas berhasil membuktikan masih maraknya modus penipuan ini dan sindikat yang bermain di baliknya. Berikut liputannya. Tim menelusuri lowongan kerja fiktif yang beredar di internet untuk kemudian mendaftar loker tersebut. Di antaranya adalah lowongan kerja yang tertera pada situs restoran Noren Han Sushi yang belakangan diketahui fiktif, serta lowongan kerja PT Lavanya Autopart Humanika yang didapat dari jubel.org, sebuah situs penyedia informasi loker, dan situs www.infokarir-sergo.online. Dari awal, masing-masing loker ini sudah memuat sejumlah keanehan yang bisa diindikasikan sebagai loker fiktif. Pertama, pada situs Noren Han Sushi, saat tim membuka websitenya ditemukan foto-foto yang menarik. Namun melalui fitur pencarian terbalik atau reverse search dengan Google Lens, ternyata foto-foto ini adalah foto restoran ternama di Jakarta. Foto pertama adalah foto yang sangat mirip dengan restoran N Dining yang tertera pada artikel yang mengulas N Dining di situs www.highstreet.co.id. Dari pelacakan Google, restoran N Dining ini berlokasi di Mall Senayan City. Foto berikutnya yang mencurigakan adalah foto yang diklaim sebagai lokasi restoran cabang Noren Han Sushi. Pencarian Google Lens mengarah kepada artikel blog desain interior www.themetaphor.com yang mengulas restoran Gyukaku Japanese Barbecue di Mall Grand Indonesia, Jakarta. Kemudian tim investigasi Kompas pun mendatangi alamat-alamat yang tertera di situs Noren Han Sushi, tapi ternyata tidak ditemukan restoran bernama Noren Han Sushi pada lokasi tersebut. Anggota tim juga menemukan loker situs restoran fiktif ini pada Glints, salah satu situs penyedia informasi lowongan kerja. Semakin yakin situs ini fiktif, tim pun memutuskan untuk melamar loker yang tertera di situs tersebut dan mengisi identitas pada Google Form yang disediakan. Sementara itu, keanehan lain juga ditemukan pada loker fiktif PT Lavanya Autopart Humanika yang termuat di situs jubel.org. PT Lavanya Autopart Humanika mengaku sebagai produsen suku cadang kendaraan, tetapi saat ditelusuri, perusahaan tersebut tidak terdaftar di situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Lowongan lainnya yang disigi yakni www.infokarir-sergo.online. Kesimpulan tim, banyak situs diduga perusahaan fiktif memiliki desain serupa untuk memancing para pelamar kerja. Tentunya gambar yang digunakan juga foto-foto dari situs lain alias mencuri. Di hari yang sama, beberapa anggota tim kemudian mendaftar loker-loker fiktif tersebut. Tak lama berselang, undangan wawancara kerja langsung diterima dari perusahaan tersebut melalui pesan singkat WhatsApp. Anggota tim pun menyamar sebagai pencari kerja dan mendatangi lokasi interview dari 3 lowongan fiktif ke sejumlah ruko di area Jabodetabek. Pantauan di lapangan, ruko-ruko ini juga dijaga ketat oleh sejumlah petugas keamanan.
Saat interview, tim Kompas diiming-imingi janji manis seperti gaji sesuai upah minimum provinsi hingga tunjangan dan beragam fasilitas. Disinilah upaya penipuan mulai dilancarkan. Semua loker fiktif itu meminta uang jaminan sebesar 1,5 hingga 1,7 juta rupiah dengan dalih untuk seragam, pembekalan sampai medical check up. Agar tidak terkesan sebagai penipuan, uang itu dijanjikan akan dikembalikan segera setelah calon karyawan mulai bekerja. Tim juga mendapati bukti visual pembayaran di salah satu sindikat penipu yakni PT Lavanya Autopart di Tambun, Bekasi. Setelah pembayaran, tim Kompas diminta segera menuju kantor pusat di Kalideres, Jakarta Timur dengan membawa amplop berisikan surat perjanjian yang telah ditandatangani dengan dalih sebagai pengantar untuk pembekalan dan penempatan kerja. Surat ini menjadi petunjuk yang menunjukkan siapa sindikat ini. Untuk lowongan kerja Noren Hansushi dan PT Lavanya Autopart Humanika, dalam suratnya tertulis jelas PT KTT. Dalam surat perjanjian, PT KTT tertulis sebagai penyedia jasa seminar atau LPK dan penempatan kerja dalam negeri. Dalam surat juga tercantum keterangan bahwa uang 1,7 juta rupiah yang dibayarkan adalah pengganti biaya administrasi seminar, lembaga pelatihan kerja atau LPK, dan jasa fasilitator. Sesampainya di kantor pusat, ternyata uang yang dijanjikan dikembalikan pun tidak diberikan. Dari penelusuran lanjutan, PT KTT terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, PT KTT memiliki izin sebagai lembaga penempatan tenaga kerja swasta atau LPTKS. Adapun lowongan kerja fiktif dari situs www.infokarir-sergo.online mengarahkan tim investigasi Kompas ke PT PSL. PT PSL terdaftar di Kemenkumham tetapi tidak memiliki izin sebagai LPTKS. Setelah membayar uang sebesar 1,5 juta rupiah, barulah dijelaskan kalau mereka adalah PT PSL, lembaga penyedia tenaga kerja. Kemudian PT PSL mengarahkan kami ke tempat pelatihan di Jatinegara, Jakarta Timur. Namun sesampainya di lokasi, bukan pelatihan yang didapat. Anggota tim justru digiring ke kantor penyalur tenaga kerja lain yang jadi mitra PT PSL. Dan ternyata selain dengan PT PSL, kantor tersebut juga bermitra dengan PT SAS, perusahaan sesama penyalur tenaga kerja. Ini membuktikan banyaknya sindikat penipuan loker di Jabodetabek. Menurut ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar, modus yang dijalankan sejumlah perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Ketika dikonfirmasi, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Siti Kustiati menegaskan, LPTKS dilarang memungut biaya kepada pencari kerja dengan dalih apapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permen 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Masih menurut Siti, jika suatu perusahaan berizin LPTKS terbukti melanggar, izinnya terancam dicabut. Namun jika perusahaan yang melakukan penipuan tidak memiliki izin, perusahaan tersebut terancam pasal tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Berdasarkan semua temuan itu, tim investigasi Kompas berupaya mengonfirmasi ke perusahaan yang terlibat. Richard selaku perwakilan PT KTT mengakui memungut uang 1,7 juta rupiah dari para pelamar kerja tetapi menyangkal membuat lowongan kerja fiktif dan penggunaan nama samaran untuk melancarkan aksinya. Seperti itu aja sih sebenarnya. Memang tidak berarti ya. Oke. Semua jelas. Berarti semua benar ya, tidak ada yang fiktif. Kenapa ya, Pak? Apa? Ya, kami kayak nama samaran dari mana nama samaran, Pak? Kami mendapatkan bukti bahwa ada beberapa yang mau menggunakan nama samaran. Buktinya mana? Ya. Kan saya tanya buktinya mana, Pak? Adapun Bahar, perwakilan PT PSL juga mengakui memungut uang tetapi berdalih untuk pelatihan kendati menurut penelusuran tim Kompas tidak ada pelatihan yang dijanjikan sama sekali. Kami lembaga pelatihan kerja, Pak. Karena dari situ ini Pak, ada penempatan tenaga kerja Pak. Itu beda sekali dengan LPK Pak. Kami ini vendor, Pak, Manpower Recruitment Management Training. Oke, vendor buat mana Pak? Banyak. Kalau Bapak nanti pengen jelas bisa langsung ketemu sama direksi saya. Kemudian Didin sebagai perwakilan PT SAS juga mengakui memungut uang. Kami dapat info kayak gitu. PTKS gitu
aja Mas, kita PTKS sebagai penempatan tenaga kerja swasta, memang ada biaya pelatihan, jadi Miris, praktek-praktek penipuan lowongan kerja semacam ini seperti tak dianggap serius oleh otoritas pemerintah maupun penegak hukum. Untuk mengurangi aksi-aksi merugikan semacam ini, semestinya pemerintah bisa berperan mengatur integrasi sistem pasar kerja dan mengajak perusahaan-perusahaan mengintegrasikan informasi lowongannya. Peringatan kepada para pencari kerja untuk mengecek kebenaran informasi lowongan juga seyogyanya diintensifkan. Adapun dari sisi penegak hukum, tindakan tegas kepada sindikat penipuan tak bisa lagi dikesampingkan. Ini bukan sekadar soal besar kecilnya uang yang diperas sindikat, tetapi keberpihakan pada masyarakat lemah yang sedang kesulitan mencari kerja, tetapi nasibnya justru dipermainkan segelintir orang secara jahat.